double job gitu misalnya, sampai double job dan lain-lain gitu. Nah, itu yang bikin apa namanya baik gitu. Nah, biasakan dengan hal itu nanti soalnya tambah tambah bertambah umur tuh masalah tambah kompleks. Benar-benar, Kang. Nah, permasalahan manusia itu adalah bertambah umur, masalahnya kompleks, dianya nggak pernah latihan untuk komplekskan ini gitu. Ya, jadinya tidak sesuai harapan, stres, akhirnya dia nurunin standar aja udah. Gitu. Misalnya kalau kalau Sarah punya cita-cita ke ITB ya udah terus kejar itu gitu. Atau misalnya Fani punya cita-cita kemana ke UGM ya kejar itu jangan sampai aduh nilai saya jelek tiba-tiba turun. Billy misalnya kalau mau ke Oxford atau ke Nanyang ke DUS ya kejar aja gitu. Terus itu turun ya nanti jangan sampai itu turun gitu karena semakin bertambahnya umur masalah semakin kompleks dan masalahnya tidak hanya bisa dihandle sendiri, ketika nanti berkeluarga beda lagi masalahnya gitu. Jadinya gitu. Jadi dari universitas S1 ya ke S2 juga sama. Jadi waktu itu saya lucu. Jadi Gimana, Kang? motivasinya tuh saya kan waktu S1 tuh suka, kalian suka ada nggak misalnya di medsos-medsos Palestina Palestina gitu. Ada, Ya ada, kan ada. ya, suka baca gitu. Kita juga tergerak hatinya. Nah, saya tuh pengen keluar gara-gara itu. Saya pengen lihat bagaimana orang-orang Muslim Islam di luar gitu. Sebenarnya motivasinya itu aja gitu. Tapi waktu itu kendalanya nggak ada beasiswa kayak LPDP, nggak ada beasiswa pun nggak ada. Dan beasiswa tuh biasanya buat ini apa namanya eh, kerjasama antara Indonesia dengan Belanda lewat Meso sama Jerman. Nah, saya bukan apa-apa. Saya tidak terkait dengan instansi manapun. Jadi untuk luar negeri itu susah. Jadi benar-benar nyari beasiswa. Tapi alhamdulillah rezekinya ya. Tapi setelah prosesnya tuh setelah lulus, saya TOEFL-nya itu cuma 367. Dan itu bukan bukan yang asli ya, itu predictive TOEFL, masih prediction test gitu. Jadi kalau misalnya Fanny atau Billy duduk tes doang gitu, menunggu 2 jam keluar hasilnya itu gitu. Bukan yang official. Itu tuh sekitar 367 sedangkan standar 550. Itu repot kan, akhirnya saya ngejar lagi. Jadi jangan kalian kira kalau misalnya lulus dari suatu universitas dengan nilai yang bagus, hidup kalian aman. Enggak juga. Ada soft skill yang harus kalian tingkatkan ketika kuliah atau sekolah. Nilai bukan hanya nilai oke sebagai salah satu faktor, tapi yang lain harus banyak. Bagaimana cara programming, bagaimana cara berbahasa. Makanya kita ngajarin bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Inggris ya. Biar kalian nanti setelah ini ya pede berbicara gitu. Nah, itu saya saya ngejar ya. Akhirnya ngejar 3 bulan, oke lah. Dapat unofficial masih TOEFL di ITB 490. Nah, dengan TOEFL segitu saya keterima di Berlin. Cuman waktu itu harus pakai beasiswa kan. Nah, di Jerman sekolahnya gratis, tapi biaya hidup nggak ada gitu. Akhirnya saya nyari-nyari buat itu. Sekitar saya terus ditolak selama 2 tahun 10 bulan tuh. Dari 2007 sampai 2010. 2007 akhir ya. Jadi sampai saya bebal ditolak gitu. Ya udahlah, paling saya lempar ditolak paling. Jadi tolak proses. Jadi kalau presentasi penolakan 90% ditolak. Dan saya selalu gagal tahap akhir wawancara karena saya nggak punya instansi untuk balik ke Indonesia. Itu. Dan IPK saya juga walaupun bagus ketika di fisika saya, tapi untuk dibandingkan dengan orang lain nggak kompetitif juga karena di bawah 3,5. Gitu. Oh, Itu berarti apa ya? Yang dinilai itu bukan hard skill-nya doang gitu, tapi soft skill-nya iya juga harus punya gitu kan, Kang. harus punya Nah, semangatnya harus bet punya dan biasakan juga dengan penolakan ya. Kalau misalnya kalian berhasil terus juga kacau nanti. Nanti ketika kalian masuk ke daerah kompetitif nggak berhasil, oh ya seriusan banyak anak-anak PhD frustasi karena mereka dari S1 sampai S2-nya mereka brilliant excellent gitu ya, nilainya bagus terus. Ketika S3 gitu nggak peduli lagi nilai orang-orang tuh, dia nggak dianggap, makanya dia frustasi gitu ya, merasa diri nggak berharga gitu. Kadang-kadang ada yang masuk ambulan gitu gara-gara terlalu stres gitu. Ada kejadian di sini Mas Pak. Nah, jadi biasakan dengan suatu kegagalan gitu. Kalau saya prinsipnya kalau lempar aplikasi gitu ya, lempar aplikasi beasiswa 90% ditolak. Ya orang banyak yang ngelamar, ada juga yang tahun sebelumnya, ada yang lebih tua dari saya terus ngelamar gitu. Nah gitu, jadi
tumbuhkan bahwa ya harus punya feeling ditolak itu biasa gitu. Misalnya ada orang yang mau nikah gitu, no, lamar perempuan semua tolak sampai nggak apa-apa sampai ketemu yang terakhir, it's fine, itu mau jalan hidup orang gitu. Tapi kalau misalnya kalian begitu, nantinya ketika dapetin itu merasa dia berharga, jadi bersyukur gitu, merasa bersyukur gitu. Jadi nggak akan ngelepas gitu aja. Nah, itu saya ditolaknya sampai S2. S2 juga ya S2 parah. Tapi jadinya ke Polandia kan di Iya, Wrocław itu. betul. Tapi di Polandia juga hidup saya juga berjuang juga gitu. Jadi perjuangan saya waktu itu, saya dapat beasiswa ya per bulan gitu. Sekitar 4 juta kalau dirupiahkan. Tapi saya harus bayar 60 juta per tahun. Wah, Kaget ketika di sana taunya gitu. Terus saya akhirnya, nah, ini masalah kalian soft skill juga. Jangan pulang kalau kayak gitu. Udah di sana ngapain pulang gitu. Misalnya mau beli tiket lagi pulang gitu. Jangan lah. Udah ke sana kan kita. Ya udah di sana diam dulu. Ya, kita kan ada masjid, ada Allah, ada banyak lah, kita punya Quran, punya semua. Nah di sana saya diskusi sama pembimbing saya, ini nggak bener nih, masa saya udah datang ke sini harus bayar gitu. Gara-gara saya bukan orang Eropa ya. Kalau orang Eropa gratis, harus bayar. Saya ini gimana sih ya? Ya dengan logat saya, kalau misalnya kalian ngajar saya tahu kalian logat saya gimana kan. Nah tapi gitu. kan Jadi tapi kan hambatan Akang tuh tadi kan gara-gara beasiswa itu kan harus bayar lagi ya, Kang. Nah, solusi Akang iya, tuh gimana nih, Kang? ya diskusi sama Diskusi. fakultas. Jangan, jadi kalau ada masalah diskusi tetap. Siapa yang bikin kebijakan ini? Tanya dia. Kira-kira ada nggak jalan keluar dari sini? Saya kan udah di sini, saya udah bayar tiket sendiri, saya udah di sini. Kamu udah janji nggak sih saya beasiswa? Ini ada jalan keluarnya, saya dikasih kerjaan sampingan, dibayar sekitar 30 setengahnya. Nah setengahnya lagi saya sisihkan dari uang sehari-hari, tapi kecil juga kan. Mana ada sisihin dari 4 juta gitu kan. Akhirnya waktu itu ya saya seminggu ya saya apa namanya? Benar-benar makan tuh dikit-dikit gitu ya. Kalau Sabtu Minggu saya main ke rumah temen biar makannya gratis. Tuh saya cari pengajian juga kan. Kalau pengajian kan makan-makan gratis juga tuh. Menghemat lumayan tuh. Cari yang gratis. Waktu dulu gitu. Iya gimana nggak ada duit? Bener, Kang, Nggak ada bener. duit. Ya sekarang kalian bisa kayak gini. Makanya saya bikin beasiswa ini tuh biar mahasiswa bisa lebih konsentrasi. Jadi kalian bisa maksudnya lebih konsentrasi dari saya. Karena kalau dengan keganggu kayak begitu, ya harus maklum juga, jadi hasil prestasinya nggak akan terlalu maksimal gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu saya nilainya bagus. Karena dealnya gini, saya dapat pengurangan keuangan, diskon bayar SPP gitu. Kalau nilai saya akademisinya bagus. Bagus. Dan alhamdulillah saking saya ngejarnya gitu ya, Allah pusing gitu waktu itu. Itu salah satu ujian terberat dalam hidup. Misalnya harus nilai bagus lah misalnya. Kalian misalnya ada yang nanya, Fani, Sarah, saya nggak mau tahu nilai kamu harus misalnya A semua, B-nya cuma 2. Udah berjuang. Kan kuliah kan iya sama, kalau nggak dikasih SPP nantinya gitu kan. Orang Eropa kayak gitu ngedidiknya. Akhirnya saya belajar tapi alhamdulillah ada lebihnya. Setelah selesai S2 nilai saya bagus lah, nilai saya kok bagus ya gitu. Iya akhirnya saya kan kalau beasiswanya tanpa tiket pulang itu, beasiswa tanpa tiket pulang, makanya saya Berarti harus bisa. ya jadi makanya saya nulis buku itu gitu, buku Photonic Man, biar saya bisa berbagi sama cucu saya sama adik-adik saya bahwa kalian tuh bisa jadi apapun gitu selama komitmen untuk berjuangnya ada gitu, selama menyertakan Allah bareng-bareng terus dekat sama Quran gitu ya. Nah terus waktu itu pulang nggak ada tiket. Nah Pulang ke pulang nggak Indonesia, ada Kang. tiket, iya nggak ada tiket, akhirnya saya nyari jalan, tapi udah dapat kerja saya di Max Planck. Max Planck itu saya kalau misalnya setaranya sama kayak Harvard, sama kayak MIT. Oke. Jadi banyak Nobel Prize dari sana juga. Saya ngalami di sana juga gitu. Terus, Kang, Iya. waktu pas di Terus Polandia, kenapa? Iya. waktu pas Polandia di kenapa? Polandia, tadi di Polandia, Akang Akang ngambil jurusan apa, Kang? Saya lupa aja tadi. Fisika lagi. Fisika Fisika lagi. teori lagi. Lanjut lagi. Fisika. Terus waktu pas di Polandia nih,
ada gak sih Kang shock kulturnya yang akan rasain ketika di Polandia tuh kayak gimana? Ya ada soal kultur mah, ada kultur sehari-hari, ada. Tapi saya ceritakan kultur belajar dulu ya. Iya. Kultur belajar tuh beda speednya. Speednya lebih cepat dari Indonesia. Karena saya dingin kan ya. Terus orang tuh mikir tuh cepet banget gitu. Hitung tuh cepet banget, nurun rumus cepet banget. Misalnya kalian ujian kemarin saya kasih 90 menit itu. 60 Iya. menit itu. Ntar aku nih yang jawab doa. 90 menit tuh. Itu tuh waktu yang standar. Saya ngeliat Wah, dia juga nggak nurunin dengan pas gitu. Dia kayak buru-buru juga. Nah itu speed yang harus kalian pakai ketika keluar. oke. Nah itu speednya beda gitu ya. Speednya di sana gitu. Atau misalnya Nurul nggak beres. Selalu nggak beres Nurul. Nggak apa-apa dia tuh suka ikut tapi hebat. Dia selalu mengulang. Nah, itu kulturnya itu. Nah kalau kultur sosial saya nggak begitu suka peduli sih. Ya udah saya kesini mau belajar, saya mau ini ya udah. Ya kalau dibahas kultur sosial misalnya ada yang kissing tengah jalan gitu, terus ada yang tidur bareng sebelah gitu ya di sana bebas. Oh ya, di sana Tapi bebas. kelebihan di sana gimana ya? Misalnya hari sebelumnya mabok gitu ya. Jadi jangan disalahkan, mabok tuh bukan sesuatu yang di sini bukan sesuatu yang jelek. Memang kehidupan biasa aja malam-malam gitu. Tapi paginya mereka fresh lagi. Jam 9 tuh udah gini. Padahal malamnya dia mabok. Iya, tapi jangan diikutin sama kita. Itu kan kita. Kalau saya kan nggak haram kan gitu, nggak bisa. Ya Kang, udah paham. Ya, tapi mereka beda. Jadi dibesarkannya udah beda dengan cuaca dingin seperti itu, dengan attitude-nya. Jadi boleh kamu party sebelumnya, tapi ketika belajar atau bekerja, kamu jangan mencirikan bahwa kamu capek gara-gara itu. Itu nggak profesional sama sekali. Mereka gitu prinsipnya. Tapi saya nggak begitu mempedulikan ya kalau masalah kayak gitu ya. Orang saya waktu itu pusing gimana cara bayar kuliah, gimana cara nilainya bagus gitu ya. Jadi akhirnya saya udah perpustakaan, diem, kalau nggak ke asrama, udah gitu masjid. Atau ke rumah temen nyari makanan gitu. 4 aja itu terus. Udah aja lulus gitu. Ya boring sih tapi it's fine. Setelah itu saya dapat tiket, saya dapat undangan ke Jepang. Ya Kang, gimana tuh Kang? Saya dapat undangan ke Jepang, Jepang mau bayarin tiket saya dari Poland ke Indonesia, Indonesia ke Jepang ke Indonesia sambil summer school gitu. Ya gitulah pertolongan Allah di akhirnya. Nah, jadi saya segitu menyelesaikan S2 gitu. Nah, setelah S2 saya dapat kontrak, saya punya kerjaan, saya baru lamar perempuan gitu. Teh Grace. Ya, Grace. Terus kan waktu pas habis lulus S2, Akang berarti lanjut di Jerman ya Kang? Iya di Jerman. Nah, Akang apa sih motivasi Akang pilih ke Jerman Kang? Dari banyaknya negara. Kenapa nggak di Motivasinya nggak ada Polandia? karena saya harus hidup. Waktu itu kan Ya, beasiswa habis ya. ya, Beasiswa habis waktu itu. Ya, saya harus nyari kerja buat hidup. Tiket nggak ada, nggak pulang-pulang nggak ada. Gitu. Mau gimana coba? Mau nelfon ibu, bu, gimana nih nggak ada ongkos atau ongkosin? Enggak lah, kasihan masa sih. Akhirnya ya saya nyari kerjanya kebetulan PhD position gitu. Dan bidangnya pernah saya lakukan juga mirip-mirip dan dekat gitu kayak dari mana? 3 jam dari mana sih? Jakarta Bekasi. Jakarta mana ya? Jakarta. Jakarta Bandung. Bandung berapa jam sih? 3 jam cukup? 3 jam beren. Dua Oh, gak iya, tahu Jakarta Kang. Bandung. Nah, jadi naik kereta tuh 3 jam Jakarta Bandung. Jadi saya dulunya di Jakarta. Jadi saya pindah ke Dresden dari Wrocław tuh kayak Jakarta ke Bandung lah jaraknya. Tapi sama dua-duanya juga nggak begitu padat populasi. Tapi memang wah makanya itu. Jadi tambah masalah ternyata standar risetnya lebih tinggi lagi. Rempong namanya PhD, pusing aja tuh awal-awal. Ya Allah, udah gitu punya keluarga lagi kan. Beda keluarga tuh ketika riset. Kalau sendiri kan sendiri ya gampang gitu. Saya ada keluarga, ya kita menyatukan suatu kepala yang berbeda. Gitu. Iya. Jadi memang berbeda. Kenapa motivasinya waktu itu saya nggak ada choice, nggak ada pilihan lain. Kalau pulang pun dengan ijazah S2 gitu ya, emang menjamin survive lagi? Enggak. Di sini juga harus lamar-lamar lagi di Indonesia mungkin. Ya udah saya di sana aja. Ternyata alhamdulillah pertolongan Allah dapatnya di Max Planck dengan beasiswa dari Marie Curie. Dapat Begitu. beasiswa juga ya Kang.
Tapi ingat ya, saya ingatkan tadi, semakin bertambah umur, masalah semakin bertambah. Makanya biasakan dengan kesulitan-kesulitan. Iya. Terus waktu pas Akang di Jerman, Akang ngambil jurusan fisika juga, Kang? Fisika lagi Fisika berturut-turut lagi. gitu. Jadi kegiatan fisika teori itu ya nurunin rumus gitu. Kayak Billy kalau misalnya nulis ngerjain matematik kan suka ada pakai bahasa Inggris gitu dia. Itu kayak gitu biasa, Mbak. Udah gitu kalau misalnya stuck pakai programming ya sama. Nah, saya banyak programming juga di waktu di Maxwell. Tapi pembimbing saya galak banget. Galak. Galak Gimana banget tuh, Kang? dia. Wah, jangan dibandingin sama kalian baik. Udah galak banget ya orang sini. Kalau dibilang kalau kerjaan kita kurang memuaskan mereka ya, dibilang apa nih? Oh ini tai nih, sampah gitu. Siap. Kadang-kadang pernah karena waktu saya waktu nulis disertasi gitu ya, diperbaiki, ya dirobek, nggak benar gitu dirobek. Makanya ya kalian kalau misalnya mau bersaing sama orang luar ya begitu sih mereka wataknya ya. Gitu. Jadi ya itulah PSD ya seperti itu. Ini saya udah ngomong berapa menit nih? Hampir 30 menit. Mungkin dari kita mau ngobrol sama yang lain ada pertanyaan. Tadi kan Fani pertanyaannya dari ini ya. Dari kumpulan pertanyaan teman-teman nih. Sampai PSD dulu, sampai sini dulu. Mungkin ada Ya, pertanyaan mungkin ada yang dari... mau ditanya nih. Siapa nih yang mau nanya? Mangga, Ya. boleh bertanya. Soalnya Fani juga punya list pertanyaan nih. Tapi kalian mau nanya Tapi itu langsung. nanya dulu. Dari Iya. Sarah nih, Sarah. Mau nanya, Sarah? Kabil. Tanya dong. Ya, Ya, Sarah. Sar. Pas belajar gitu, ada nggak sih di titik yang kayak nggak mampu lagi gitu, Kak, pas belajar di luar negeri gitu? Wah, Maksudnya sering malas. itu. Sering itu saya Tahu ingat. kendala Jangan kan. Sering, sering gitu. Jangan jangan sangka orang yang belajar di luar negeri kayak ini, kayak apa? Pak Habibie ceritanya gitu. Pak Habibie juga sama ribet kan gitu. Itu brilian terus. Kalau saya mah memang orangnya struggle ya. Saya sering kayak gitu. Saya waktu S2 pertama kali semester 1, saya ada 2 mata kuliah yang gak lulus. Wah, saya waktu itu bener-bener gimana down ya. Udah saya nangis pas sholat kan gitu. Apa, Kang, itu? 2 mata kuliah yang nggak lulus? Kuantum mekanik sama sama pembimbing saya, malu kan, yang bayarin saya gitu. Sama yang kedua statistical mechanics gitu. Emang susah gitu, matematiknya tuh beda, green function apa belum pernah saya belajar gitu. Aduh ya Allah. Saya sering Sarah, jangan jangan nganggap apa-apa. Sering banget itu. Cuman ketika dalam titik itu ya saya kadang-kadang suka saya sholat dan nangis plong lah. Ya. Tapi lebih plong lah. Saya nggak bisa banget ini gimana caranya. Gitu. Jadi waktu saya sholat seperti itu lah. Terus ya minta orang tua gitu kan. Kalau masalah itu tidak mampu tuh sering banget. Aduh, saya pengen keluar aja nih. Mau keluar gimana? Pulang nggak ada tiket gitu kan. Yang ini juga harus beres. Saya waktu itu pernah nggak lulus. Alhamdulillahnya di Poland tuh minggu depannya bisa diulang. Wah itu stres minggu itu saya. Aduh, saya gimana nulis gitu kan. Nah, berbakalnya saya gini kayak menyiasatinya. Mungkin barokah dari ngapalin Quran ya. Jadi kan kalau ngapalin Quran tuh per ini kan per lembar ya. Nah, yang catatan-catatan saya ulangi lagi aja mirip sama gitu. Minggu depannya mirip-mirip keluar. Akhirnya saya lulus. Gitu. Jadi bukan tanpa kendala selalu ada dalam mencapai apapun. Jadi jangan pernah merasa ini. Jadi kalau misalnya udah ya ini ya kalau saya emang ekspresinya saya sholat, saya nangis juga. Jangan kira cowok nggak pernah nangis ya. Jadi ya boleh kita nangis apa kan. Iya, Kang, benar-benar. Atau kalau yang lain, kalau saya begitu gitu ya. Jadi benar-benar saya mengekspresikan perasaan saya di situ. Ketika sholat, ketika sujud, saya di situ saya nggak bisa. Saya coba lagi, tapi jangan berhenti gitu. Jangan quit aja. Biar nggak apa-apa kita disebut lambat juga. Terus aja kerjain. Nah, Indian mah ya kalau kita udah lulus, belakangnya namanya gelar aja, udah MSc. MSc kamu IPK-nya berapa? Nggak akan ada. Nggak akan ada yang nanya. SSI ya, IPK kamu berapa? Nggak akan ada yang nanya. Kalau udah, paling juga orang-orang terdekat nanya IPK gitu. Udah gitu.
MSC kamu bidangnya apa? Enggak. MSC aja belakangnya udah. Tapi kalau kamu nggak selesai, saya pernah nih kuliah di Wroclaw, selesai nggak? Kagak. Ya udah kagak selesai. Nggak ada belakangnya tuh. Jadi hidup harus begitu. Jadi mikirnya mana ini? Ini dokter Renat, dokter tuh apa cum laude atau enggak? Nggak akan ditanya. Toh digelar cuma dokter doang, nggak akan ada dokter cum laude, nggak ada. Dokter C gitu ya, dokter kandidat nggak ada, dokter kandidat tuh nggak ada. Yang ada dokter aja udah. PhD C nggak ada PhD kandidat. Nggak ada kandidat yang banyak di Instagram tuh. Nggak ada itu. Belum jadi PhD belum lulus. Belum lulus SMA belum lulus. Jadi tujuannya ke sana dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka jogging nggak atau maraton? Jarang, Kang. Nah, saya suka maraton. Jadi saya kalau misalnya lari 30 menit, walaupun keadaan saya apapun capek, saya sampai titik itu saya harus lari. Nggak berhenti. Gitu. Ya sama hidup. Waktu saya mau S2 keluar gitu. Saya bayanginnya kayak gini. Sama, kalau misalnya kalian nggak mengerjakan skripsi, lulus S1 nggak? Kagak kan? Nah, Ya. saya punya saya nulis sendiri nih. Kalau saya tidak kuliah di luar negeri, saya berarti belum lulus S1. Udah saya. Itu standar lulus S1 saya. Tulis, saya bawa sholat. Harus lari aja udah. Lari terus kalau misalnya turun lagi, aduh merasa nggak mampu, wajar itu mah. Tapi setelah punya perasaan itu jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Jangan mundur gitu. Wah udah quit ini mah, saya mah nggak mampu. Jangan. Terus aja jalani. Kita juga nemu kan. Beres. Udah aja ada gelar. Udah. Kalau ada gelar ya udah yang lain. Gitu, Sar. Gimana Sar kejawab, Sar? Oh iya tuh kata istri saya, pernah aku nangis waktu pulang pas waktu PhD. Iya pernah saya nangis pulang pas PhD. Karena waktu itu banyak kerjaan ya. Terus dosennya pembimbingnya galak lagi. Jadi pulang jam 12 malam, saya tok-tok istri suruh saya pulang. Pulang tuh pas buka pintu saya nangis. Jadi sama aja. Jadi kalian kalau belajar ya terus aja terus. Jangan berhenti itu. Dan harus mengikuti orang-orang yang lebih dahulu daripada kalian. Dan dia sukses. Ya. Jangan kalian yang ngatur yang udah sukses ya. Jangan kebalik nih. Misalnya kalian dikasih tugas nih. Wah ini susah nih, saya nggak mau, cari aja yang gampang. Nah, itu dia udah ngatur yang atas tuh. Yang repotnya dia nanti kalau udah lulus. Karena dia dapat nilai dengan cara yang gampang. Sedangkan hidup itu tidak gampang. Tidak gampang. Iya. Itu kan masalahnya kalau hidup. Akhirnya nanti larinya tidak sesuai dengan planning, rencana. Jadi terus aja kayak gitu. Ya boleh nangis, boleh. Waktu ada Nurul nanya, apakah yang sangat tidak bisa dilupakan saat menempuh pendidikan di luar negeri? Di luar negeri. Hal yang nggak bisa dilupain waktu pasti di luar negeri, Kang. Pengalaman mungkin maksudnya. Struggle saya sih, nggak bisa lupa. Makanya saya bikin buku itu. Perjuangan saya untuk mencapai itu saya nggak lupa. Jadi perihnya tuh, aduh kalau S1 di Unpad ya, saya makanya nggak begitu cerita banyak, bukunya pendek gitu kan, karena nggak ada perihnya gitu Pak. Perihnya di luar negeri ya, Kang? Perihnya di luar negeri itu tebal. Jadi kalau misalnya bagian PhD saya 100 halaman, kalau master sekitar berapa 60 gitu. Sama mencari beasiswa itu perih. Sambil kerja kan, sambil harus nafkahi keluarga, ada dulu nenek sama orang tua kan. Jadi saya dari kuliah saya nafkahi orang tua udah. Gitu. Jadi D1 ya. Terus sampai akhir S3, sampai meninggalnya makanya bikin beasiswa ini. Gitu. Kalian juga bikin nanti lah. Jangan maksudnya harus menjadi manfaat buat orang. Itu Nurul yang tidak bisa dilupakan, makanya ada bukunya. Silakan baca. Billy sudah selesai membaca. Kira-kira dia mau ditanyain lagi teman-teman atau siapa? Ya. Kalau lagi malas, lagi low down, Kang Dan ngapain biar semangat balik lagi. Oh, ini bukan nggak mampu ya, lagi malas. Tapi kan sama kayak itu pertanyaan Sarah ya. Lagi malas atau lagi down? Oh iya sih. Tapi ini Kalau akan saya lagi malas, lagi down, menumbuhkan semangat. Kegiatannya apa, Kang? Kegiatannya apa? Iya. Kalau saya lagi malas, lagi down ya. Tar. Waktu kuliah atau waktu sekarang?
Waktu Waktu kuliah ya? kuliah. Kuliah. Waktu S1 kalau lagi down apa ya? Lagi down, pernah sih down saya. Sering. Kerjain aja sih. Kalau kamu malas mandi gimana? Mandi. Mandi gitu. Mandi. Udah aja segar gitu kan ya. Oh, jadi saya mah nggak pernah mikirin ini apa, nggak pernah mikirin mood. Jadi malas mandi nih, mandi ah. Oh, malas sholat nih, malas sholat sunan nih, oh sholat aja udah. Berarti kalau udah Tuh mah katanya yang penting biasanya ke ngejalanin masjid ya Kang. ngapalin Quran sama lari. Ya itu mungkin yang dilihat sama istri saya, tapi saya nggak tahu sih. Katanya biasanya ke masjid ngapalin Quran sama lari, iya. Kalau sekarang, tapi dulu sama juga sih lari ya, saya senang lari. Kalau lagi banyak tugas mumet gitu, saya lari. Kalau masih mumet juga saya makan Indomie gitu. Ya. Tapi ya, kalau yang nggak suka Indomie jangan ikutin saya. Kalau saya suka Indomie. Saya juga suka Kang. Oh, ya. Oke. Ya itu kalau lagi down gitu. Ya sama Indomie itu bener kan. Nah, jadi kalau saya down ya saya ngerjain aja sih. Nggak tahu sih kalau down tuh. Pernah down banget yang takut ya, tapi saya kerjain aja terus. Kerjain lah. Masa bodoh lah gimana, nanti datang lagi saya marahin datang lagi terus. Karena Indian orang-orang yang berhasil itu orang-orang resilience ya. Yang terus bertahan jalan. Siapa yang beres maraton siapa? Yang terus berlari kan. Walaupun larinya kecil. Nah gitu. Cobain kalian maraton deh. Coba yang suka maraton sini. Cobain tuh sama kayak hidup tuh mah. Kepala tuh kayak gitu. Saya sampai sana 30 menit saya nggak mau berhenti terus gitu. Cobain. Sama. Saya selesai PSD. Wow, kalau PSD gampang itu pasti semua PSD. Tapi PSD cuma ada 33% populasi dunia gitu. Makanya susah gitu kan ya. Nah, kalau susah terus kayak gitu. Biasain. Lari. Misalnya. Tapi yang paling saya ini lari. Itu berenang. Berenang saya harus bolak-balik 30 menit nggak berhenti. Kalau saya belum berhenti walaupun saya udah capek terus aja gitu. Kayak katak. Ya terus. Udah 30 menit nih. Oh, udah beres. Udah. Gitu. Jadi saya berhentinya udah beres. Gitu. Jadi set dulu goal kalian. Kalau belum nyampe terus aja gitu. Makanya set goal tuh jangan yang pendek, yang atas. Jadi kalau jatuh nggak kejauhan jatuhnya. Misalnya, oh ini saya mau ke Unpad nih ya, jatuhnya nanti di UPI deh, atau terpental nantinya. Unpad begitu doang. Bukan saya meremehkan Unpad, tapi harus punya yang lebih lagi gitu. Wah, boleh nggak kalau nggak punya cita-cita kuliah? Boleh, asal benar terplanning apa pengennya. Kalau misalnya gimana nanti aja. Kacau itu mah udah. Kalian nggak lari itu mah. Nanti udah lulus misalnya nilainya bagus juga tetap aja pusing. Harus lamar kerja sana, lamar kerja sini, tes lagi, tes itu. Nah gajinya segitu-gitu doang. Paling 2 juta atau udah habisnya. Atau 1 juta kurang. 2 juta di Bekasi cukup sama apa gitu. Biaya orang tua juga nggak bisa. Akhirnya pusing udah cari cowok aja nikah aja. Nikah juga bukan pusing lagi untuk punya anak. Baru juga bentar itu anak pusing lagi. Harus dibiayai lagi. Sudah. Jadi kalian kalau nggak punya itu susah. Makanya lari makanya jogging kalau masa 30 menit 4 kilo udah apa. Ya Kang. Pakai jam yang bisa memacu adrenalin bisa. Saya punya ini Garmin. Promosi Garmin ini. Ya begitu sih. Gitu ya kalau lagi down. Oke Kang, ada pertanyaan dari Sarah katanya gini. Kang, kuliahnya di luar negeri itu udah diniatin dari SMA atau ngalir gitu aja, Kang? Saya kuliah di luar negeri itu gini ceritanya. Tadi semenjak yang tadi motivasinya yang Palestina pengen lihat orang luar. Tapi pas di sana orang Palestina juga head on ke klub gitu apa gitu. Mungkin yang kalian dapat beritanya itu cuma orang-orang Gaza doang gitu. Saya ketemu orang Palestina di Poland ya, pertama kali lagi tidur sama cewek di dalam satu asrama. Dia orang Palestina tapi punya pacar orang Poland, tidur bareng lagi. Yang lainnya ketemu di klub lagi. Wah, pusing gue nih, gimana nih? Bohong ini berarti gue baca dulu nih. Nah, ternyata yang gitu orang Gaza doang. Tapi mereka juga nggak bisa keluar karena kan Palestina bukan negara kan ya. Kalau saya ke Palestina saya harus dapat checkpoint Israel.
Nggak bisa, saya kemana-mana nggak bisa ke sana. Saya checkpointnya tetap harus melalui negara Israel. Saya mau ke Al-Aqsa, saya harus melalui Israel, masuk checkpoint Jordan gitu. Jadi secara de jure Palestina nggak ada. Nah, yang kuat-kuat agamanya itu orang Gaza yang diblokade sekarang itu. Nah, itu mereka bagus-bagus agamanya. Yang mungkin ceritanya dari sana, tapi tidak mewakili semua orang Palestina. Ya biasanya kayak kita gitu. Tapi kebanyakan mereka juga nggak mau masuk masjid karena takut ada agen-agen Israel yang nanti kalau pulang ke Palestina mereka gitu ya, mereka di checkpoint itu ditanya, kamu ngapain aja di masjid, membicarakan hal apa aja. Mereka nggak mau masalah itu, makanya mereka jauh dari sana, nggak mau takut gitu. Oke, anyway. Terus yang kedua adalah pertamanya saya nggak ada niat untuk keluar. Cuman waktu selesai S1, bapak saya bilang gini, kamu keluar negeri, nanti kalau keterima S2 di luar negeri, saya bayarin kamu, saya biayai. Ternyata itu tidak terjadi gitu. Akhirnya saya udah dapat surat, mana sini? Oh, ini udah dapat surat nih, saya tinggal pergi nih. Gitu. Wah ternyata enggak. Akhirnya saya harus nyari sendiri kan. Gondok kan tuh, gondok. Ya udahlah saya cari sendiri aja udah. Ya cari sendiri itu sampai saya penasaran sih selama 2 tahun 10 bulan itu. Gitu. Jadi saya udah nyampe lari nih misalnya udah 30 menit atau ada orang misalnya kamu mau ke sana nih. Oh, gua pakai mobil deh. Pakai mobil nih tapi harus nyampe sana kamunya. Ya, nanti dijanjiin mobilnya nggak ada. Ini saya harus lari lagi gitu menurut saya. Capek juga sama, harus sambil kerja, harus tes IELTS. Tes IELTS kan bayar 2 juta dulu. Harus ngumpulin itu buat IELTS gitu kan, buat syarat untuk boleh keluar negeri gitu. Sisihin buat itu, buat tes sama ya. Intinya semakin sini bertambah ya semakin sulit hidup gitu. Tapi posisi kalian tidak akan sama dengan orang yang dikasih anginnya ya biasa-biasa aja. Gitu. Nantinya yang lebih lagi gitu. Makanya kalau saya misalnya dikasih angin biasa, saya nggak akan bisa buat program beasiswa ini gitu. Orang gajinya cuma segitu-gitunya, gimana cara bayar banyak orang? Gitu saya gitu. Jadi kalau kalian semakin diuji ketika ini ya semakin untuk bisa ke atas ya gampang gitu. Tapi jangan lupa ketika di atas balik lagi ke bawah gitu kan. Asalnya dari mana itu. Ya wallahu alam. Oke, pertanyaan lain silahkan. Kayaknya Fani lebih interaktif enak ya. Mungkin ada pertanyaan aja dari Fani, ada pertanyaan atau? Enggak sih, ini menarik banget, Kang. Ini menarik. Oh, ya, Fani kan dapat info nih dari grup. Katanya gini, kalau misalkan semangat belajar ya, misalkan akan semangat belajar tuh sedang menurun, itu tuh akan menimbulkan stagnasi. Itu benar nggak, Kang? Enggak. Emang stagnasi itu apa, Kang? Itu saya juga nggak tahu stagnasi apa. Itu di grup beasiswa. Stagnasi juga. Stagnasi itu apa sih? Billy apa stagnasi Billy? Mau tahu nggak? Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Stagnan, kayak tetap gitu. It's fine. Stagnan itu bukan. As long as you run to get your aim gitu ya, it's fine. It's totally fine. What's wrong is what you quit. As long as you don't quit, it's fine. It's totally fine. Stagnan it's fine. Tidak selamanya orang tuh berlari. Ada saatnya jalan. Ada saatnya orang rehat. Tapi lanjut lagi gitu maksudnya. Jadi bukan masalah itu. Masalahnya adalah ketika kalian punya tujuan, kalian ngerasa itu susah, akhirnya tidur. Balik lagi ke jalan yang lain, nyari lagi tujuan yang baru. Nanti nggak nyampe lagi. Oh gitu. Stagnan is fine, nggak ada masalah dengan stagnan. Yang punya tujuan kalian sendiri loh. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Kamu punya tujuan apa? Punya mapping gitu. Set. Tujuan saya begini ya, udah saya harus begini. Gitu. Itu. Dan semua tujuan apapun, nanti mau S1 mau apa, itu pasti ada masalah-masalah yang banyak. Nggak akan kayak jalan tol, nggak. Kalau misalnya S1 itu gampang, maka 50% penduduk Indonesia S1. Yang terjadi kan enggak kan? Enggak. S1 itu butuh komitmen antara keluarga dan juga mahasiswanya. Dan juga penyelenggara pendidikan.
S1 aja, belum S1 yang berkualitas ya. S1 aja gitu. Nah, untuk berkualitas itu apa? Kalau kalian lulusan S1 Universitas X dikirimkan ke Jerman, kalian masih bisa bekerja sama mereka. Itu namanya kompetensi. Kompetitif dengan bangsa lain. Kalian bisa membuat produk yang bangsa lain juga bisa. Itu kompetensi namanya. Compete. Tuh. Makanya kalau misalnya yang punya kapasitas yang pergi ke universitas yang lebih beyond universitas di Indonesia, ya get it. Gitu. Selama kita punya Allah, dekat sama Quran, it's gonna be fine. Tuh. Ya, gitu ya. Jadi stagnasi nggak ada masalah gitu. Mentok juga nggak ada masalah as long as we walk on terus walk on. Nyampe udah kita hidup mah. Walk on aja terus. Ya kadang-kadang saya juga ngasih tugas sama kalian, mengamati kalian harus gimana. Ya tadi menyemangati yang stagnan itu. Aduh Kak lagi malas kan gimana ya? Aduh, ya udah males. Udah sana saya dorong lagi gitu. Gitu. Oh iya, jadi nggak bisa kita nurutin keinginan anak terus gitu. Anak juga harus kadang-kadang, ayolah, dikit lagi gitu. Cuman jalan dikit lagi, palanya udah kayak gitu. Sama, lagi lari pun seperti itu. Saya juga begitu. Jadi it's fine, it's totally fine. Ya, yang penting itu kan. Bersyukur kalau berprestasi gitu. Kalau berprestasi ya be humble as much as you can. Tuh. So next. Masih ada 15 menit lagi kayaknya nih. Ada yang mau Terserah ditanya kalian sampai dari kalian puas. teman-teman. Dari teman-teman yang mau ditanyain nggak? Anak-anak kita, mana anak beasiswa aja. Semuanya anak beasiswa, Kang. Sambil putus sekolah, iya betul. Kita ambil putus sekolah bertiga. Jadi ceritanya dulu waktu kita kesulitan ekonomi ya. Jadi orang tua terkena musibah, kan suatu keadaan yang rumah kita harus ditinggalkan, mobil kita juga hilang gitu ya. Dan saat itu orang tua udah nggak punya pekerjaan lagi. Yang ada dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban dia untuk mengembalikan bisnisnya yang sudah rusak itu. Saat itu saya masih tingkat akhir. Nah, tidak ada pemasukan sama sekali dari orang tua gitu. Nah, tingkat akhir tersebut adik saya juga mau masuk kuliah ke ITB. Dulu adik saya di Insan Cendekia sama kayak Billy gitu. Nah, yang Isan yang ketiga itu di Zaitun. Di Zaitun. Nah, mungkin pertolongan Allah gitu ya. Saat itu alhamdulillah tesis skripsi saya dibiayai oleh dinas Dikti apa ya, riset teknologi gitu kan, kalau saya Ristek sekarang ya. Selesai masalah itu. Adik saya mau masuk ITB. Jadi waktu itu juga ngap-ngapan gitu. Yang ketiga juga yang Isan ini dari Zaitun mau pindah dia pengen pindah dari Zaitun ke IC. Nah IC waktu itu punya program 3 tahun gratis karena dibiayai Depag gitu. Tapi masuk Insan Cendekia susah. Sama kayak kalian masuk ITB ya. Jadi alhamdulillah Isan itu, nah kita nggak ada pemasukan sama sekali dari orang tua. Yang ada ibu terlalu struggle misalnya jualan bala-bala, jualan makanan gitu. Rumah kan udah disita ya, jadi nggak bisa. Kita nggak tinggal rumah lagi, kita tinggal di rumah yang lain yang ada aja. Jadi Nurul misalnya kalau struggle ya saya pernah ngalami juga gitu. Kalau misalnya di situ kan Nurul udah pergi dia gitu. Ya gitu. Jadi Isan akhirnya keterima di IC. Nah di IC itu dia dapat beasiswa 3 tahun kan ya. Akhirnya meringankan beban orang tua juga. Mila, lalu saya lulus, alhamdulillah saya kerja langsung setelah saya lulus S1 saya bekerja di Bandung International School. Nah masuk kuliahnya biayanya itu adalah uang gaji pertama saya ke dia.
Dan saya udah kerja, akhirnya saya harus cover semuanya ketika kerja. Nah itu putus sekolah, ya ceritanya putus sekolah begitu, karena nggak ada lagi buat bayar. Kalau kalian ada beasiswa sekarang ya, makanya saya kadang-kadang suka kesel kalau misalnya kalian punya kelebihan sesuatu yang lebih gitu ya, punya fasilitas yang bagus tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, itu saya kadang-kadang suka tiba-tiba jadi ini Hulk gitu. Nah itu yang cerita waktu itu. Tapi alhamdulillahnya Ihsan dapat 3 tahun, Mila juga S1 di ITB. Nah setelah itu Ihsan juga dapat beasiswa lagi di ITB. Bidik misi, Mila dapat beasiswa ke Jepang. Jadi kita bertiga kalau tanpa beasiswa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi bukan berarti kita cerdas, enggak, jangan sangka ya. Jadi kita tipe-tipe orang yang apa tadi yang stagnan, tipe-tipe yang aduh gimana dong, kadang-kadang aduh saya nggak bisa nih. Ya kita saling semangat. Ya kita harus maju terus, kalau enggak nanti gimana nih? Soalnya orang tua kita memang begini adanya, ya udah nanti masa kita jadi ngerepotin orang lain lagi, kerja di yang lain kan enggak, terus aja maju gitu terus. Akhirnya Ihsan juga setelah itu dapat beasiswa lagi dari bidik misi lagi, dari beasiswa unggulan ke S2, terus sekarang dapat beasiswa di Jerman. Jadi kita bertiga ya karena saya ditolak selama 2 tahun 10 bulan itu melamar beasiswa, saya tahu bagaimana celah-celah beasiswa gitu. Wah ini jelek nih, aplikasi ini jelek nih, jangan dikirim udah. Oh ini jangan kayak gini nulisnya nih. Oh jadi kita bertiga gitu. Ini jangan gini, ini yang gini. Wah kerjain gitu. Sampai kita masukin sepupu ada yang mau ke Poland, terus nulis aplikasi, jangan nulis gitu. Ini kita tulis bareng-bareng bertiga. Gitu. Ini dapat di Poland ya. Tapi saya bukan joki beasiswa ya. Saya nggak mau. Tapi saya nggak mau. Nah saya bagian sama kalian gitu. Nah ini saya dulu begitu, berarti saya nggak mau lah anak-anak yang sebaya waktu itu. Saya bingung, karena bener bingung, saya harus ngapain, bingung. Mungkin saya religius kayak karena banyak masalah kali ya. jadi ya jangan terlalu dianggap bahwa saya religius, enggak, saya mungkin religius karena banyak masalah gitu. Ya gitu. Jadi Elsa gitu ya. Terus ini Kang ada pertanyaan dari Dani. Lakukan. Jadi yang lakukan begitu. Jadi tetap jalan dalam hidup jangan jauh dari agama ya. Agama itu benar-benar nolong itu secara jiwa, secara keberuntungan, dengan kita banyak sedekah, dengan banyak menolong orang tuh, masya Allah itu banyak. Tapi serius belajarnya, jangan sedekah terus, ngaji terus, tapi nggak pernah belajar, ya nggak akan benar gitu. Belajarnya terus gitu. Ini gue sedekah nih, berapa, nanti juga bagus nilainya, nggak begitu. Hukumnya nggak begitu. Jadi karena wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi amal itu tidak akan tertukar. Amal Billy kerja-kerja tiap malam nanti transfer ke Nurul, nggak bisa itu. Yang Nurul Billy Fani Hasna atau Sarah. Nggak bisa misalnya, wah Billy ditransfer nih ke sini, nggak bisa. Karena amal itu kata Allah, wa'alaisa lil insani illa ma sa'a wa annahu sawfa yura tsumma yuzahu jaza'al alfa gitu kan. Jadi kalian ditegaskan lagi, kemudian kalian akan melihat nanti akhirnya gimana. Kalau kita sering beramal nanti akhirnya ada. Kalau kita sering belajar, effortnya bagus, ada. Kalau kamu misalnya lempar pisang, dapatnya apa? Lempar pisang ke binatang, kira-kira dapatnya apa? Sarah, jawab. Kamu lempar pisang sama binatang, dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa, Kak. Ya dapat monyet. Kamu lempar daging sama binatang, yang datang buaya atau singa. Ya itu dalam hidup gitu. Ya no pain no gain. Gak habis misalnya, wah gue nih gara-gara sedekah gini. Ya itu mah pembantu aja, tapi effortnya di situ mana gitu yang kita jalan. Aduh down. Nah si down itu kadang-kadang naiknya tuh dengan doa gitu, dengan sedekah itu. Nah itu peningkat gitu. Tapi effortnya tetap ada gitu, harus konsisten. Bangun pagi ke masjid, buka buku, belajar. Yang konsisten aja begitu, nggak usah rubah. Gitu. Jangan rubah gitu. Baik, Dani kenapa Dani nih?
Tadinya katanya gini, Kang. Akang tuh kan Kang Wildan ini ya punya pengalaman bahasa asing. Terus ke negara-negara lain juga. Nah, tanya tips khusus dari Akang untuk lebih lancar dan agar lebih cepat mempelajari bahasa asing kayak gimana? Belajar, saya kesulitan. Masa pelajaran bahasa asing? Orang TOEFL saya 367. Enggak, saya enggak begitu ini. Hanya saya kalau ya gimana? Saya udah di Poland, masa saya nggak belajar bahasanya? Akhirnya kan nanti kalau saya mau beli misalnya sesuatu, do you have seashores? Mereka nggak ngerti. Do you know where it is? Nggak ngerti, mereka ditanya bahasa Inggris. Nggak semua ngerti, karena Polandia itu dulu dekatnya sama Rusia. Jadi orang-orang tuanya ngomong bahasa Rusia. Dan bahasanya lebih ke Rusia juga, kalau Inggris susah. Jadi orang tuanya nggak ngomong bahasa Inggris. Gitu. Ya belajar akhirnya kan. How are you? Udah nggak akan ada yang jawab. Paling orang-orang di universitas doang, kalau ditanya how are you di jalan. Kayak orang Indonesia ketemu orang Inggris juga sama, ngeragok gitu. Nggak malu gitu sama. Akhirnya saya belajar bahasa Polandia. Kayak misalnya halo, cześć, gitu kan. How are you? Co tam? Dzień dobry, selamat pagi. Kamu di mana sih? Gdzie jesteś? Terus nama kamu siapa? Jak na imię. Kang Wildan, belajar bahasa asing kayak Polandia atau Jerman itu Akang les atau otodidak, Kang? Saya nggak ada waktu buat itu. Saya akhirnya lihat di YouTube aja. Akhirnya saya nilaiin orang ngomong kayak gimana. Lihat di YouTube, terus nilaiin orang ngomong kayak gini. Terus ini mana, terus saya ngulang lagi. Terus saya praktekin. Terus saya tinggal di keluarga Polandia 2 minggu. Alhamdulillah jadi lancar. Nah di Jerman juga sama. Nah di Max Planck saya ngomong bahasa Inggris terus. Akhirnya setelah lulus di Max Planck saya berusaha ngomong Jerman. Akhirnya alhamdulillah sekarang ya Jerman saya lancar alhamdulillah. Ich bin Wildan, ich komme aus Indonesien, ich wohne hier seit 2. Halo? Ada lagi? Suara saya? Barusan mati saya. Ada Kang. Ini sinyal. Ya, jadi saya bilang, ich bin Wildan, ich wohne in Dresden seit ungefähr 9 Jahre und ich komme aus Indonesien. Ich bin verheiratet, saya udah nikah gitu. Und ich arbeite bei der Deutsche Bahn, saya kerja di Deutsche Bahn. Vorher hatte ich bei Max Planck Institut gearbeitet, kayak gitulah. Ngomong bahasa Inggris saya bisa juga gitu. Bahasa Sunda bahasa ibu saya gitu. Ya, Nami Abdi Wildan, Abdi Linggih di Bandung. Tapi saya lebih senang ngomong bahasa ibu ya gitu. Dan itu semua ya nggak terjadi bagaimana berbeda-beda ya. Kamu kalau mempelajari bahasa ya sekarang ada YouTube banyak, belajar bahasa apapun bisa. Ada Omeo TV gitu kan. Ada orang kemarin siapa Vicky Naki itu, kalian juga bisa belajar sama dia. Ya udah belajar itu aja gitu. And then after that you write gitu. Write what you see. Kita sekarang di era udah informasi nggak usah pergi ke LIA bahasa apa gitu. We don't need to do that again. We are in the era when everyone can access information through YouTube or any social medias. Or you can also mix when someone speak English like my accent or any accent, it doesn't matter. When you speak English with Japanese accent, kalau mau membahasa Inggris dalam bahasa Jawa gitu, dengan logat Jawa, it's totally fine. In the end, in the future, yeah, it doesn't mean that when you speak English friendly like English person, it's good. What good is when you can speak every languages. I mean, every language can you speak. In Europe, when you speak German, and then after that English, and after that Polish, yeah, it's 3 languages, it's normal.
normal because we work together. Yeah? Sometimes we got a project in Poland, sometimes we get a project in Germany, sometimes we get a project in other countries around Europe. So when someone's speaking only English, it's not good really. You gotta speak every language. My wife speaks French. I know a little bit Arabic, but not like daily Arabic, like in the street. I don't know that. I mean, they have every dialect, but you can learn about that as well. I mean, when you know a lot of languages, it's very good. I know 5 languages: Sunda, English, Sunda, Indonesia, English, Polish, and then German, and then little bit Arabic. You have to speak everything because there are very lots of information in another language, other languages that you can take it. Really, in Indonesia there are so little information as other languages, and I think Indonesian is the easiest language of the world. Indonesia nggak ada misalnya ich gehe, sie gehen, du gehst, ihr geht, sie haben gegangen. Bahasa Arab ana adhabu, anta tadhab. Ya kan? Kalau dulu huwa huma hum hiya huma huna. Terus saya harus ngulang-ulang itu dulu kan. Bahasa Poland sama. Ya, saya punya mam. Kami punya mame. Dia laki-laki onama. Kalian punya mayong. Kalau pas miawem. Rubah-rubah konjugasinya. Bahasa Perancis sama. Indonesia mah gampang gitu. Makanya ketika kita belajar Indonesia ke bahasa lain, buset ini apaan rubah-rubah gitu kan. Bahasa Arab juga rubah-rubah lagi. Belum pasnya kola gitu, film mudore gitu kan. Nah, itu makanya kita di sini mengajarkan bahasa biar kalian juga bisa mendapatkan informasi dari negara manapun gitu. Dan membuka cakrawala kepala kalian bahwa kalian bisa masih mengamalkan kultur-kultur ketimuran, agama Islam pun masih bisa diamalkan gitu. Jadi tanpa meninggalkan jati diri kita sebelumnya gitu. Gitu ya Dani ya. Mungkin sekarang terakhir. Sarah ada lagi? Terjawab nggak Dani nih? Tipsnya begitu? Oh, nih belajar pasti gak jauh dari kata teman. Terima kasih. Oke, ada yang bilang jangan beda-bedakan teman. Tapi ada teman yang pasti ngasih pengertian kata. Sebenarnya nggak ada teman. Ya kalau pengaruh negatifnya jangan diambil. Kita berteman sama siapa boleh. Kalau saya bukan memilih teman ya. Sebenarnya ketika kita memilih teman, kita masih punya perasaan ingin dihargai teman. Saya ada karena dihargai. Nah itu perasaan itu hilangin dulu. Jadi saya nggak peduli siapa teman saya, tapi saya begini gitu aja. Itu bagus. Artinya kalau misalnya gini, oh saya nggak minum ya. Jadi kalau misalnya dulu di Poland gitu, kalau misalnya di Andong Party, oh saya nggak minum tapi when it's fine for you then okay. When not then I'm not going to come. Kata dia, oh it's fine, then you can come. Ya udah, nafsi. Kenapa saya ingin kayak gitu? Biasanya suka dapat soal-soal bocoran tahun lalu dari begituan. Jadi harus gaul harus bisa juga gitu. Jadi teman-teman saya ada yang misalnya terlalu strict gitu, saya nggak mau kayak gitu, oh nanti bawa minum, ya nggak juga kali. Akhirnya dia susah juga belajar harus malaman gitu kan. Wah, tahu nggak lulus. Silaturahim di mana-mana mah kunci gitu. Ya udah datang ke situ, nanti dapat soal bagi-bagi. Wah, ini soalnya nih udah ada nih, sama di universitas lu aja kayak begitu. Ya. Tahun lalu nih soalnya nih udah ada nih, tinggal kerjain nggak jauh-jauh dari situ. Lulus aja gitu. Dan soalnya dosen juga banyak kerjaan. Sampai sekarang saya belum meriksa matematik sih. Banyak kerjaan banget. Ya maafkan saya Billy, Tani, sama Sarah, sama Maiza dan lain-lain. Gitu ya. Jadi Firdaus, kamu yang menentukan teman itu. Kalau misalnya cocok sama kamu ya keep going, tapi jangan terganggu dengan misalnya kalau misalnya oh kamu nggak mau temenan gua nih,
koki, sombong gitu. Ya nggak sombong, cuman saya pingin jadi diri saya sendiri dengan memilih yang ini. Kalau Memilah. misalnya saya dikasih motor, ada motor apa sih? Mobil lah, saya pusing Toyota sama Daihatsu misalnya. Saya milih Toyota. Wah, kamu sombong nih nggak mau Daihatsu. Ya enggak, itu pilihan kamu. Jadi it's fine, itu mah taste. Kalau misalnya dia protes sama kamu, ya mungkin dia lost benefit dari kamu, jadi kehilangan manfaat tidak bergaul dengan kamu. Ya bukan urusan kamu, itu urusan dia. Jadi nggak usah beda-bedain teman juga enggak ya. Tapi kamu misalnya, ya bolehlah saya milih gitu. Nggak apa-apa kan? Iya, tapi Haknya jangan dia terlalu sendiri kan, mencirikan Kang. saya milih. Ya, hak setiap masing-masing. Gitu. Terus ini Jadi kan padahal saya pertanyaan Kak Firdaus. Pertanyaan Firdaus, ini belum dijawab. Terus cara menghadapi teman yang agak ngeselin, gimana tuh Kang? Dari Kang Wildan sendiri. saya sih kalau orang ngeselin diemin aja. Diemin gitu. Terus nanti temennya nanya, Kang Wildan kenapa? Diapain? Jawab, nanya jawab gitu kan. Hei, jawab. Pada waktu jawab. Saya nggak tahu ngeselinnya kayak gimana ya. Nah, tapi ya selama nggak mengganggu saya diemin aja. Diemin Ya, gitu. karena gimana ya, kita nggak bisa mengharapkan orang selalu berbuat dengan keinginan kita. Orang tuh punya kepala sendiri gitu. Beda-beda ya Kang. Tapi kalau mereka bikin when they piss me off gitu ya, oke. Bukan masalah saya, masalah mereka itu. Kenapa saya piss? Mungkin karena saya punya harapan diperlakukan orang seperti itu gitu kan ya. Betul ya? Ini harapan ini yang memulai problem nih. Kita punya harapan orang lain memperlakukan ke saya seperti ini. Coba harapannya hilangin deh. Jadi harapannya masa bodoh banget. Lu mau ngapain ke gue juga terserah lu deh. Saya mau belajar gitu aja beres. Memang ketika muda tuh nggak mudah, tapi dilatih. Ya. Saya dulu misalnya dagang, nggak begitu banyak yang dekat sama saya. Ya gimana lagi saya bawa barang dagangan gitu ke sekolah, bawa brownies, mana ada yang ngajak main, dan main yuk, mana ke BIP, nggak akan ada, nggak ada duitnya, dia gimana? Ya udah, itu terima saya. Apakah saya kadang-kadang merasa annoying ketika tidak diajak? Enggak, karena saya berusaha menghilangkan saya pingin saya pingin diperlakukan begini oleh orang lain, saya hilangin semua itu. Udah gimana lagi seadanya begini, masa jadi kalau udah menghilangkan pingin diperlakukan begini oleh makhluk gitu ya, itu bakal lebih bahagia lah kita bisa jadi diri sendiri ya gitu. Ya Billy, gimana Billy? Iya Kak, saya mohon izin bertanya Kak. Kan kira-kira beberapa tahun ke depan Kakak ada rencana buat terjun ke dunia pendidikan Indonesia atau dunia politik itu Kak? Politik, ngapain politik saya? Emang Kayak ada bakal gitu? jadi menteri gitu. Saya belum tahu. Menteri? Emang ada muka menteri saya? Nggak tahu sih. Menurut kamu gimana? Iya, boleh banget itu Kak. Ya kalau diamanahi ke saya silahkan, tapi kalau saya ambisius, saya nggak ambisius. Saya mending saya mending ngurus-ngurus yang kecil-kecilan gini aja. Saya bukan tipe orang yang nyari-nyari Dicari popularitas gitu. Ya nggak banyak orang tua aja gue. Maksudnya sekarang banyak orang yang tahu saya, enggak kan? Misalnya saya terkenal, mungkin Billy terkenal di Instagram, followernya banyak. Kalau saya kan enggak. Mungkin bisa cerita Sarah kemarin ya, followernya banyak banget. Sarah terkenal di Instagram kan. Enggak, mungkin maksudnya Billy, mungkin kamu bisa cerita kontribusi kamu untuk pendidikan di Indonesia, terus bisa cerita juga kemarin kan ngajar mahasiswa gitu, terus sekarang juga diminta gitu. Kalau bisa cerita. Kalau terjun ke dunia pendidikan dari dulu sih, Bill. Dari ketika PhD atau sekarang bikin beasiswa gitu, ngajar. Cuman dulu kan disesuaikan dengan budget saya, kalau sekarang budgetnya ada. Jadi lebih ke kalian buka beasiswa. Ngajar juga kadang jadi dosen-dosen tamu ya, dia minta diajar gitu. Semester ini gimana.
Ya begitu, cuman begitu aja. Tapi kalau ke level menteri saya nggak tahu. Saya harus masuk partai dulu. Saya harus begini, dan itu terlalu jauh beyond that. Tapi kalau misalnya ada orang, misalnya udah maju aja nih, nggak ada orang, gimana gini. Saya istiqoroh dulu dah. Bukan bidang saya politik tuh. Orang tua saya politik. Saya tahu banget politik. Bapak saya dulu mantan anggota dewan. Jadi saya tahu banget politik kayak gimana. Yang ada sekarang, ada di berita-berita itu ya, itu cuman permukaannya doang. Tapi di dalamnya itu politik tuh, aduh. Saya nggak mau masuk ke atas itu karena politik balas budi. Itu saya nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah ya, udah mulai expert. Tapi ada bagian juga yang balas budinya gitu. Kalau expert ke atas, oke, saya maju. Tapi kalau saya misalnya gini, saya jadi menteri tapi saya belum punya pengalaman nge-manage manusia. Come on. Misalnya nge-manage 20 orang ILIMAK disuruh jadi menteri. Come on, Juli. Kamu harus menciptakan sesuatu yang baik dulu. Gitu. Ada step-step yang harus. Kalau saya mau lari 5 km, ya saya harus lari dulu 2,5 km. Betul kan? Iya. Betul ya? Iya. Ya, jadi saya nggak mau kayak tiba-tiba ini nih ngatur ini gitu. Gara-gara misalnya, karena di Indonesia kan sistemnya gitu ya, kita invest berapa di politik itu nanti dapat posisi itu gitu. Ya yang terjadi nggak begitu optimal. Ya saya lebih senang yang gini aja sih, yang kecil-kecilan tuh kata istri saya doakan saja, tapi saya nggak tahu. Tapi politik saya nggak tahu. Emang muka saya politik emang ada nih muka saya. Saya belum pernah terjun politik loh seriusan. Ini benar muka saya politik. Kanuko politik ya itu benar. Dia mah dulu tim pemenang medianya Jokowi. Dia dapat dana sekitar 8 miliar, dia koordinatornya. Dia dapat langsung ketika menang dia ada salaman sama Jokowi. Siapa Kang? Dia politik benar. Siapa Kang? Nugo. Kang Adi. Oh iya, ya Kang benar. Iya, kalau saya mah ada enggak. Tapi saya punya pola pikir sendiri ke politik ya. Ya, jadi saya enggak, maksudnya ada orang menganggap politik sebagai karir ya. For what gitu? Ya oke lah dapat duit, dapat kadang-kadang di Indonesia berlebihan gitu ya. Saya dapat waktu diundang wakil presiden itu hotelnya Billy keren banget ya Allah dibanding orang-orang Eropa ya. Hotelnya 60 meter square, saya sendiri. Wah kasurnya enak banget itu. Wah empuk di Hotel Sultan itu. Hanya untuk seekor saya doang, seekor gitu ya. Yang biasa saya kamar segini gitu. Kamar saya kecil banget gitu kan. Di rumah juga cuma 76 meter. Sekarang nggak sendiri. Kalau buat saya fasilitasnya terlalu berlebih. Nah, terus itu karirnya itu karir memaintain itu gitu. Uang banyak gitu di atas. Memang capek dengan rapat, tapi dengan rapat capeknya gitu, bukan sesuatu yang dana bansos aja gitu. Ya begitu. Ya kan bansos gampang kan. Saya dapat duit nih dari ILIMAK gitu ya. Bagiin aja langsung sama anak-anak. Ngapain juga harus dibikin apa? Dibikin paket beras, paket ini, paket itu. Ya itu jadi belok-belok kan dananya pengadaan barang gitu. Ya udah kasihin aja sama anak-anak. Mereka gimana terserah mereka gitu kan. Bikinlah proses misalnya bansos tuh. Yang dapat menerima bansos harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya dagang somai, pelatihan bikin apa yang nantinya dia pakai uangnya buat itu gitu kan. Yang begitu aja gitu kan, kenapa gitu seribet yang harus bikin paket ini, paket 100.000, paket ini, paket itu, nanti dipotong 10.000, akhirnya kena KPK terakhirnya. Jadi buat saya politik tuh, kamu ini kerjaan buat anak SMA juga bisa. Saya kasih Sarah nih, saya kasih duit 10 juta nih, aku bagiin sama anak-anak. Terus Sarah bilang, ya kan nanti saya bikin lu beli paket. Capek buat dia ngapain, tinggal transfer aja. Dia pakai HP gini sambil tidur gitu. Udah beres kan. Itu saya yang bikin nggak bikin masuk akalnya begitu sekarang. Dan itu namanya benturan peradaban antara generasi X ini sama generasi Y gitu. Nah, itu politik permasalahannya. Saya belum bisa kuat sama itu, Bill. Bayangin kamu dikasih bansos dananya 2 miliar gitu. Tinggal dibagiin aja nih, ada rakyat berapa ya susah. Bagiin aja duit langsung sama dia. Terserah dia mau beli apa gitu kan. Bikin program sama sendiri. Masalahnya enggak kan. Dibikin ini,
Yang ini partai minta bagian dari uang itu. Dibikinlah ini, kasih ke sana. Karena alokasi biaya partai Indonesia itu mahal. Indonesia itu besar kayak Eropa. Jadi uang-uang yang dibelok-belokin tuh harus ada. Kalau enggak partai enggak hidup. Kalau enggak ngambil dari uang pengusaha. Nah itulah yang pusing gitu. Mendingan gini, kumpulin duit yuk nih buat anak-anak. Udah transfer aja. Nih saya kasih 500, 2,5, terserah buat lo. Terserah kalian mau pakai apa, terserah. Yang penting belajar kalian datang ke kelas. Ya kan? Selesai kan? Apa yang ribet? Nggak ada kan? Ada penyelewangan dana. Ya udah kalau misalnya mau itu ada pelaporan real time. Jadi donatur kita punya pelaporan yang bisa diakses secara real time. Ya kalau bukan donatur nggak akan kita kasih akses, ngerti nggak? Ngapain saya kasih akses sama yang nggak pernah ngasih gitu kan? Tapi yang mau donatur kita ada pelaporannya. Dan itu uang sepeser apapun itu akan sesuai dengan kegiatan. Itu apa susahnya sih? Itu yang masuk saya kadang-kadang nggak masuk akal. Saya nggak punya background politik loh. Saya cuma fisika doang. Tapi saya yakin anak-anak kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, kira-kira Sarah bisa nggak kayak gitu sih? Mainnya sendiri kayak gitu bisa nggak? Ya bisa lah, gedein tuh mikrofonnya, jangan gitu, jangan dimut. Bisa nggak? Bisa Kak, kayaknya. Ya bisa. Tapi kan yang terjadi, wah, nih, jangan dikasih uang nih, nanti uangnya habis. Diadain barang. Ya capek. Yang bikin barang, oke lah. Ini harganya berapa nih pelapornya? 100.000. Ya oke mas, kita cari barang yang 80.000. 20.000-nya buat gua nanti. Jadi pusing gitu. Semua orang tuh nggak nyampe. Akhirnya apa? Anak-anak kasihan. Nah politiknya gimana dulu biasanya. Tapi kalau politik yang harus capek ngadepin orang kayak gitu, nggak mau saya. Malas ini bikin sendiri kayak gini. Tapi kalau udah gede ini juga pasti ada yang goyang-goyang pasti kalau udah banyak. Sekarang aja 20 nih kan. Sekali transfer berapa? Tapi kita punya pelaporan yang khusus. Kita legal, ada yayasan dan lain-lain. Untuk melindungi kalian juga. Dan targetnya bukan banyak penerima, tapi kalian selesai sampai kelas 3S SMA. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya. Menteri Politik Pendidikan mah iya saya turun. Tapi sebagai kelembagaan saya nggak begitu. Saya bukan tipe yang nah kalau kan gini ada orang yang senang tipe di keramaian gitu. Kalau yang punya follower banyak kan Sarah banyak, nih Billy banyak, Fani banyak nggak? Enggak, Fani. Enggak, oke. Yang banyak siapa ya? Sarah ada 1.000 ya? Firdaus banyak Kang. Daus banyak. Hapus-hapusin. Aku dihapus. Dani lebih banyak. Oh Dani lebih banyak tuh kan. Nah itu mereka seneng. It's fine, itu kalian ranah. Kalau saya ranahnya senangnya di bawah gitu. Saya nggak kelihatan tapi saya ngatur. Di balik layar ya Kang. Saya ngeliat tapi saya ngatur gitu. Tapi orang nggak tahu gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau nggak ada saya bubar. Kalian bubar. Saya lebih seneng kayak gitulah. Saya nggak mau yang ada di ini terus nanti wah ini orangnya nih serang gitu ya. Ya elah, gue ngapain juga diserang gitu. Waktu ini nggak tahu waktu kalian ada nerima berita bahwa saya dapat salah satu saintis terbaik di Indonesia. Ada kan saya sempat sharing tuh? Iya Kak, udah baca. Itu wartawannya saya nggak konfirmasi sama sekali. Mau mempublis berita itu. Saya nggak tahu ada nggak ya udah saya nggak sebar awalnya. Masih ada lagi 2020 tuh kan. Makanya di Indonesia bahaya, hati-hati. Kadang-kadang diangkatnya begini, tapi kalau kita udah punya aib begini, naudzubillah. Makanya jadi orang yang kelihatan aja kayak goib gitu. Tapi kita yang ngontrol gitu. Gitu. Dan belum tentu jadi menteri pun dia yang ngontrol. Paham nggak? Nah, iya paham. Benar. Yang bagus adalah kalian punya kontrol dalam setiap apapun. Gitu ya. Wah, keren-keren nih pertanyaannya. Kalau ngobrol kayaknya sampai maghrib. Banyak pertanyaan. Hebat. Baik, kayaknya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nggak ada yang nulis nih. Fani, ada pertanyaan krusial dari yang 24 itu? Yang belum terjawab? Baca dulu satu, udah gitu kita tutup.
Nggak ada sih Kang, tadi udah dijawab, terus udah kewakilin Oke. sama Sarah juga. Baik, kalau begitu saya kembali kepada Fani. Nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari Raisa, Ibnu, Fatimatu, Sawa, Firdaus, hah? Nggak ada kayak Raisa, oke. Kalau nggak ada sudahi saja ya. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan, kesimpulannya adalah dari cerita Kang Wildan tadi kan banyak perjuangan yang dihadapin Kang Wildan. Terus kalau misalkan lagi mengalami kesulitan atau hambatan tuh dijalanin aja terus ya Kang. Walaupun itu jalanin aja terus. Jadi jadi buat teman-teman semuanya kalau misalkan lagi susah atau kesulitan tuh ingat aja tujuan kalian tuh apa, terus jalanin aja, jangan ada batasan lah gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir pada Sabrol kali ini. Terus terima kasih juga yang udah pada nanya nih, banyak banget. Salut Fani. Terus mohon maaf kalau misalnya tadi Fani ada salah kata atau menyinggung hati, mohon maaf. Selamat malam minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.